Buruk muka cermin dibelah. Mengapa saya menduga bahwa ini adalah strategi buang bodi atau buang badan yang dilakukan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto dan Ganjar Pranowo terhadap serangan yang akhir-akhir ini dilancarkan untuk mendukung dilangsungkannya angket yang sedang didorong lewat gugatan ke MK atas hasil pemilu 2024 lalu. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti. Hak angket sedang digulirkan dengan tuntutan yang nggak masuk akal. Yang pertama adalah dilakukan pemungutan suara ulang. Kalau ini ya silahkan. Tapi dengan mendiskualifikasi Prabowo dan Gibran, saya kira gak masuk di akal sama sekali. Mengapa? Karena kalau memang mereka ini tahu bahwa ini semua dicurangi, kan anggapan mereka ini curangnya bukan saat pencoblosan, tapi hari-hari sebelumnya. Lalu mengapa mereka ngotot ikut pencoblosan? Memang Sirekap ini ditengarai memiliki banyak sekali permasalahan, tapi anggaplah Sirekap ini kita singkirkan saja, karena memang hasil penghitungan akhir itu diambil dari rekapitulasi suara fisik, bukan dari Sirekap. Sedianya Sirekap yang menggunakan fasilitas kamera ini dipergunakan hanya untuk membantu sebagai data pembanding saja yang memang tidak pernah diniatkan sebagai sebuah pemberi informasi tentang hasil resmi KPU yang akan diumumkan kemarin. Tapi yang aneh adalah saat mereka percaya, saya katakan mereka ini karena Mas Hasto akhir-akhir ini berisik di banyak sekali platform mengatakan bahwa hasil quick count pun itu sudah tidak bisa dipercaya lagi. Sedangkan salah satu lembaga survei yang melakukannya ini adalah Carta Politika yang jelas-jelas adalah simpatisan Ganjar Mahfud. Dan hasilnya di sini selaras, hampir sama dengan hasil penghitungan akhir dari KPU itu sendiri. Aneh kan? Lalu mengapa Mas Hasto ini seakan-akan berusaha untuk mengatakan bahwa kecurangan ini adalah sesuatu yang sudah tercipta sebelum dilakukan pencoblosan? Lalu mengapa jika itu didalilkan, mereka semua masih mengikuti tahap pencoblosan dan masih percaya kalau akan menang satu putaran? Tapi mari kita masuk kepada tuduhan bansos yang menyebabkan orang-orang akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Presiden Joko Widodo. Dan dikatakan jika di luar negeri, di tempat di mana bansos ini tidak diberikan, maka Ganjar Mahfud ini akan mendapatkan kemenangan. Adanya juga tuduhan bahwa TNI dan Polri melakukan serangkaian pengancaman jika ternyata orang-orang yang diancam ini tadi tidak memilih Ganjar dan Mahfud. Tapi pada kenyataannya, hasil rekapitulasi terakhir atau tempat pemungutan suara yang memungut hingga 600.000 suara mengatakan bahwa sekitar 63,7%-nya atau sebanyak 427.871 suara itu memilih 02, Prabowo dan Gibran. Yang artinya kemenangan telak untuk Prabowo Gibran. Nah, mengapa kok terus kemudian di luar negeri pun 02 ini menang? Padahal bansos nggak ada di sana. Polisi dan TNI juga nggak ada di luar negeri sana. Apakah bisa terus langsung diartikan bahwa informasi yang disampaikan ini tidak valid dan benar adanya? Padahal ini semua sudah disebarkan di sosial media. Lalu jangan-jangan Bu Mega pun disuplai dengan informasi yang salah pula. Saya juga melihat konten yang mewawancara Pak Muhammad Kodari di sini yang mengatakan bahwa Mas Hasto di sini menganggap bahwa Mr. Q ini tadi dianggap sudah mengetahui kecurangan atau penguncian suara yang terjadi. Padahal hal tersebut diakui tidak akan mungkin bisa dilakukan. Maka akankah ini semua terus terjadi? Lalu mengapa hoax seperti ini diduga disebarkan secara resmi oleh juru bicara partai sebesar PDIP? Dan juga mengutip dari perkataan Mr. Q di sini, jika ternyata yang menjadi panglima pemenangan Ganjar dan Mahfud ini adalah Pak Bambang Pacul, mungkin situasinya akan berbeda. Karena pernah diwawancara, beliau mengatakan bahwa jangan pernah melawan orang yang baik, apalagi melawan orang yang cantik, nggak akan pernah menang. Maka kita akan tahu bahwa sebenarnya ini semua terjadi karena strategi menyerang Pak Jokowi habis-habisan yang dilakukan oleh Mas Ganjar dan PDIP di putaran akhir pemilu, terutama di debat. Dan mengapa ini semua berkaitan? Karena sebenarnya pemilih Ganjar ini adalah para pendukung Jokowi pula. Maka dibutuhkan waktu yang akan
lebih lama kalau ingin merubah pemikiran orang sudah memilih Jokowi atau menyukai Jokowi untuk dibuat sebaliknya atau tidak menyukainya. Apakah mungkin ada perpecahan di dalam partai berlambang banteng bermoncong putih ini? Karena sepertinya Mbak Puan ini diam seribu bahasa dan berpendapat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh tim pemenangan dan juga pihak yang saat ini sedang mengupayakan atau mendorong terjadinya angket. Apakah Mbak Puan di sini memang lebih setuju untuk tidak menyerang Pak Jokowi? Apakah ada strategi good cop bad cop di sini? Kalau saya lebih takut adanya keretakan di dalam tubuh PDIP itu sendiri. Apalagi adanya surat edaran yang mengatakan tidak akan melantik kader-kader yang meskipun menang di dapilnya tapi terbukti tidak bisa memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud. Ini adalah langkah bunuh diri yang kalau menurut saya akan menghilangkan simpati dari masyarakat akar rumput yang telah memilih PDIP menjadi partai pemenang pemilihan legislatif di 2024 ini. Seperti akan hanya memecah belah partai saja. Apakah langkah yang sekarang dilakukan ini juga kesalahan langkah karena emosi terhadap apa yang terjadi, sama seperti saat mereka akhirnya memilih untuk menyerang Jokowi kemarin? Dan apakah ini semua akan mengandung konsekuensi yang lainnya lagi? Dan teka-teki dan misteri Bu Mega yang nggak muncul-muncul ini menimbulkan sebuah kecurigaan, apakah jangan-jangan sedang dicari kambing hitam terhadap siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab tentang kekalahan Ganjar Mahfud kemarin ini. Karena meskipun tuduhan yang disampaikan itu apa, bisa saja mereka sebenarnya tidak mempercayai. Tapi mereka sebenarnya sudah sangat menyadari bahwa kekalahannya adalah salah strategi karena menyerang Jokowi. Tidak mungkin partai sebesar itu dengan pengalaman puluhan tahun akan tidak menyadari penyebab sebenarnya. Bisa saja apa yang dilakukan ini adalah sebuah kehendak politik panggung depan saja. Tapi di belakangnya mereka tahu dan menyesali sekali akan apa yang pernah terjadi. Maka saya ramalkan akan ada perombakan besar-besaran di tubuh PDIP di mana akan banyak orang-orang yang dinaikkan dan juga dilengserkan. Dan ini tentu saja akan berkaitan erat terhadap langkah PDIP ke depannya terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran yang jelas-jelas didukung oleh Jokowi. Karena mustahil Pak Prabowo saja yang akan diajak untuk berdiskusi tanpa melibatkan Gibran atau Pak Jokowi di belakangnya. Saya melihat duit tunggal sudah terjadi antara Jokowi dan Prabowo. Ini menjadikan langkah PDIP semakin sulit sehingga saya curiga hak angket ini hanyalah akan berakhir di angan-angan para pendukungnya saja. Maka pilihannya di sini hanyalah merapat kepada kubu Jokowi dan Prabowo dan Gibran atau menjadi oposisi yang saya sudah bahas di konten sebelumnya mustahil untuk dijalani. Tapi jika memang seperti itu, mengapa sampai detik ini mereka masih belum insyaf dan terus menyerang Pak Jokowi? Apakah ini adalah detik-detik akhir dari Mas Hasto di kedudukannya menjadi sekjen partai berlambang banteng bermoncong putih ini? Ataukah ini adalah tugas terakhir Puputan Margarana yang harus dilakukannya? Bandung Lautan Api yang harus dijalankannya? Yang harus bertanggung jawab atas kekalahan Ganjar Mahfud selama ini? Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian lebih penasaran lagi, silahkan cari di YouTube semua podcast atau wawancara yang melibatkan Pak Hasto Kristianto ini tadi. Tapi kita tahu bahwa dalam politik semuanya adalah mungkin. Kemungkinan sendiri adalah bentuk dari politik itu tadi. Jika kalian sampai di ujung konten ini, artinya channel ini sangat cocok untuk kalian dan kalian harus subscribe serta bagikan kepada orang yang kalian kira harus mendengarkan isi konten ini. Terima kasih untuk kalian semua dan salam untuk keluarga kalian. Sampai jumpa.